Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru, sahabat pendidik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses. Baik Bapak Ibu guru, sahabat pendidik semuanya, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik untuk IKM maupun masih yang di kurikulum 2013 atau K13. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi dan memberi contoh tentang tutorial pengisian rapot untuk kurikulum Merdeka. Tentunya ini sedang dibutuhkan ya, ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik semua. Saya hadir untuk menyampaikan satu hasil karya dari rekan pendidik juga ya. Beliau menciptakan satu aplikasi pengisian rapot kurikulum Merdeka untuk semester 2 ya. Tentunya pada saat ini kita sedang menghadapi SAS ya, sumatif akhir semester, yang tentunya nanti pada akhirnya harus mengisi rapot dan menentukan naik tidak kelas ya pada diri siswa-siswi kita, peserta didik kita. Baik Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik, ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip ataupun di download ya. Ikuti saja apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Made ya, Ali Sentanu SPD, yang sudah menciptakan karya berupa aplikasi rapor ya kurikulum Merdeka. Di sini beliau menciptakan ya, menyusun satu aplikasi yang dibagi menjadi beberapa fase ya. Fase A, B, dan C. Tentunya untuk jenjang SD ya. Di sini yang saya sampaikan adalah mengenai kurikulum Merdeka untuk fase A ya. Fase A. Baik. Di aplikasi ini menggunakan sistem Excel ya. Tentunya Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik, ini sangat mudah kali ya. Dan bila mana ada yang kurang jelas, silakan sampaikan di komentar ya, di komentar video ini. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan pembahasan ya. Baik Bapak Ibu guru, sahabat pendidik semua, inilah penampilan dari aplikasi rapor kurikulum Merdeka ya untuk semester 2. Nanti Bapak Ibu guru tinggal menginput nilai dan data diri siswa maupun sekolah, serta penentuan apakah ini naik kelas dan sebagainya, nanti akan tampil ya. Dan untuk itu ikuti terus video ini. Baik, mari kita pelajari bersama. Pertama, ini aplikasi rapor kurikulum Merdeka ya. Di sini sudah tercantum ya nama SDN 1 Jatimulya, itu di tempat saya mengajar. Nah, di sini kenapa sudah bisa tahu pelajaran dan sebagainya ya. Nah, untuk itu cara mengisinya, pertama Bapak Ibu guru harus lihat di sini dulu ya, profil sekolah. Nah, profil sekolah diisi dulu. Pertama ya, nama instansi tentunya SDN masing-masing Bapak Ibu ya. Kemudian untuk nama sekolah ya sama NIS atau NSS ya. Kemudian NPSN ya, tentunya ini bisa diketahui dari
kepala sekolah. Ini alamat Jalan TB. Nah, ini kemudian kelurahan, kecamatan. Nah, di sini kabupaten ya, Lebak, provinsi. Nah, bila ada fax maupun kode pos ya, ini silakan diisi yang lengkap. Nanti akan muncul di rapot itu lengkap ya. Tahun pelajaran 2022-2023. Nah, di sini semester ya, Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ini ada tanda panah ya kecil, ini untuk menunjukkan 1 atau 2 ya. Nah, ini semester 1 atau 2 menggunakan angka ataupun Romawi ya. Ini kan semester 2. Kemudian di sini ada kepala sekolah, kemudian NIP ya. Kita turun ke bawah. Nah, kemudian nama guru kelas. Guru kelas ditulis, kemudian NIP-nya berapa, website sekolah maupun emailnya ya, tempat dan tanggal rapor ya yang akan dibagikan di mana, nama kecamatan, kemudian tanggal. Kemudian nih kelas juga tidak diketik langsung. Bapak Ibu bisa ini kan tanda panah hitam ini ya. Ini kan klik, maka akan dipilih kelas 1 atau 2. Karena ini fase A, maka antara kelas 1 dan 2 ya. Kemudian jumlah siswa Bapak Ibu ya. Ini jumlah siswa tentunya ditentuin ya. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan jumlah siswa di kelas Bapak Ibu. Kemudian kenapa ini harus ditentukan dulu? Karena nanti kolomnya akan sesuai dengan jumlah siswanya. Kemudian ini fase ya, tentunya karena ini adalah aplikasi untuk fase A kelas 1, maka kita pilih A ya. Bila mana nanti diklik ya, Bapak Ibu bisa memilih ini antara A ya, ini karena fase A ya, karena kelas 1. Baik. Nah, ini sudah kita identitas sekolah sudah. Lalu Bapak Ibu kembali kepada halaman awal ya. Ini untuk memilih ini, klik ini ya yang tanda rumah. Nah, kemudian profil sekolah sudah, kemudian identitas siswa. Nah, di sini identitas siswa, nomor NIS ya, NISN, kemudian nama, kemudian panggilan ya. Ini nama panggilan nanti akan muncul bila mana di deskripsi rapot itu ya akan tergambar ya, seperti disebutkan saudara atau Ananda Akila gitu ya. Nah, itu boleh ya. Kemudian tanggal, tempat tanggal lahir, perempuan, jenis kelaminnya. Nah, di sini agama, Bapak Ibu harus menentukan agamanya di sini. Di sini agama apa ya? Tinggal harus memilih ini, ada tanda panah. Jadi tidak langsung diketik nama agamanya, tetapi di sini dipilih ya. Klik aja, maka akan muncul Hindu, Islam, Katolik, Kristen, Buddha dan Konghucu ya. Nah, kalau kita Islam, kita pilih yang Islam ya. Nah, itu. Kemudian pendidikan asal. Sebelum ini SD itu apa? PAUD, kemudian alamat, kemudian nama orang tua, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, ibu, dan jalan ya, alamat dari orang tua di mana ya. Di sini nanti akan muncul di raport ya. Bapak Ibu bisa dilihat. Ini saya contohkan 2 saja ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jumlah siswanya ya. Baik. Mari kita ini kembali ya. Kita kembali, ini identitas sudah selesai, maka kita kembali klik. Nah, identitas sudah. Kita ke mapel dan bobot. Mapel yang ada di kelas 1 yang Ibu, Bapak, dan sahabat pendidik ajarkan ya. Untuk fase A kelas 1 itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika. Nah, di sini ada
Seni itu pilihan. Bila Bapak Ibu ini memunculkan ya ada seni musik, kemudian seni tari juga Bapak Ibu gunakan ya, maka akan muncul di sini. Nah, yang dipilih ini seni teater ya. Kalau dipilih maka ini akan muncul. Nah, tetapi kalau tidak ya, misalnya seni teater tidak gunakan, maka kita klik saja. Nah, jadi tidak muncul di sini, dan nanti di aplikasi rapot, di tampilan rapot tidak akan tercantum ya. Kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan, kemudian bahasa Inggris. Nah, di sini ada muatan lokal ya, tentunya Bapak Ibu dan sahabat pendidik. Muatan lokal itu ada ya, masing-masing berbeda-beda ya. Nah, ada yang muatan lokalnya 1, 2, ada yang 3 ya. Nah, di sini Bapak Ibu klik sini, muatan lokal akan berapa ya. Kalau 1 maka ini ada kolom 1 yang akan ditulis oleh Bapak Ibu tentang nama muatan lokal itu. Kalau 3 misalnya ini ya, misalnya 3, maka akan muncul 3 kolom ya yang akan diisi. Nah, kita karena 1 ini ya, kalau Banten itu pakai bahasa Sunda muatan lokalnya, maka ini 1 saja. Kalau misalnya di Jakarta ada itu apa, kegiatan Jakarta apa ya, ataupun bahasa mana, kemudian keterampilan atau muatan lokal apa, itu bisa diisikan. Nah, itu mengenai muatan mata pelajaran ya, dan muatan lokal maupun seni. Di sini bobot nilai itu 1, formatif, sumatif lingkup materi 2, sumatif akhir semester itu 2. Nah, di sini nilai rapot itu rumusnya ini ya, sudah ada di aplikasi ini. Nah, udah ya Bapak Ibu, tentang muatan mata pelajaran dan bobotnya. Kita kembali ke awal di sini. Di sini TP dan TP Mapel dan TP Agama sudah lengkap ya. Artinya ini Bapak Ibu bisa klik ya. Nah, di sini ini lingkup materi atau LM dan tujuan pembelajaran atau TP ya. Di sini pendidikan Pancasila. Lingkup materinya aku cinta lingkungan sekitar, dan yang kedua adalah aku suka bergotong royong ya. Ini ada 2 ya, lingkup materinya ada 2 bab ya. Untuk semester 2 itu ada 2 bab. Nah, di sini Bapak Ibu mengenai TP-nya ya. TP-nya ada berapa? Ini sudah terisi semua. Ini Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Kemudian ini bisa digeser ya, atau Bapak Ibu bisa klik di sini. Misalnya ini bahasa Sunda, kita klik. Nah, di sini bahasa Sunda dicontohkan ya, lingkup materinya membaca dan memirsa. Kemudian ini kodenya TP1, ini Bapak Ibu silahkan memberikan kode sendiri. Tujuan pembelajaran TP ya, peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata, tipe teks sederhana yang dibaca. Nah, ini adalah untuk TP dan LM, lingkup materi dari bahasa Sunda ya. Kalau semua mata pelajaran seperti bahasa Inggris itu sudah tercantum di aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan ya. Tetapi untuk muatan lokal, karena masing-masing berbeda daerah ya bahasa, Bapak Ibu bisa meminta ke guru mata pelajaran ya, muloknya ya. Baik, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Ini misalnya ada seni musik. Nah, di sini muncul TP-nya ya. TP seni musiknya. Ya. Maaf, ini agak blur. Ya. Nah, ini TP-nya ya. Kita kembali ya. Ini pokoknya mengenai lingkup materi dan TP ini sudah lengkap di aplikasi ini. Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi, tidak perlu menginput lagi.
Nah, ini sudah tersedia dan ini akan muncul pada deskripsi rapor. Baik, kita kembali ya. Kita udah kenal mengenai TP Mapel dan TP Agama sudah ya. Nah, untuk TP Agama ini Bapak Ibu ya, ini kenapa 100%? Karena semua agama sudah ada ini. Ini TP Agama Hindu, LM Agama Hindu ya. Kemudian untuk agama Islam dan sebagainya, ini Bapak Ibu bisa klik di sini, ada Konghucu ya. Ada Kristen, Islam, Hindu dan Buddha ya, Katolik di sini ya. Ini akan muncul semuanya ada ya. Ini baik Bapak Ibu, kita ini kan ini sudah ya. Kemudian kita kalau sudah ada lengkap ini, Bapak Ibu sudah mengumpulkan nilai ya melalui SAS, melalui sumatif ya, ulangan harian. Maka Bapak Ibu akan kita masuk ke nilai ya, input nilai. Nah di sini, nah input nilai ini karena ini kan agama Islam ya. Nah kita ini kan, nah ini yang sudah diinput ini agama Islam karena siswanya beragama Islam. Nah kalau beragama Hindu atau Buddha silahkan klik ya. Nah kita ini kan, nah misalnya nilainya 90, 80 TP1 sampai TP20 ya. Ini kemudian ini kebetulan yang siswa kedua ya. Kita misalnya ini kan 50 misalnya, atau 90, 70, ada 60 dan sebagainya ya. Nah ini nanti muncul ya, akan Bapak Ibu akan diketahui ya. Di sini udah formatif sudah dinilai, sumatif lingkup materi atau ulangan harian sudah. Kemudian nih sumatif akhir semester ya, Bapak Ibu perlu mengisinya ya. Misalnya ini 75 ya. Nah kalau ininya misalnya tes tertulisnya ini karena kecil ya, 60 misalnya. Nah ini akan menghitung sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah misalnya nilai akhir sumatif. Nah di sini kita ini kan ya, karena belum ini perlu diinikan misalnya 76, 90, 80 dan sebagainya ya. Nah ini sudah sumatif akhir semester ini. Nah di sini muncul Bapak Ibu ya. Ini kenapa tidak ada ini ya nilai akhirnya, karena di sini tidak dicantumkan ya, tidak diisi penuh ya, sehingga tidak muncul. Nah ini nanti kalau bila mana Bapak Ibu ini, Bapak Ibu harus lengkapi dulu ya. Nah di sini muncul dengan sendirinya ya deskripsinya. Ini Pray menunjukkan penguasaan. Nah di sini Bapak Ibu deskripsi rapor itu akan muncul dua ya. Satu deskripsi capaian tertinggi, satu deskripsi capaian terendah. Semuanya akan muncul. Jadi bila mana Bapak Ibu nilainya ini tinggi, tapi tetap muncul ini karena ini rendah. Terendahnya berarti perlu bimbingan. Tapi kalau sudah menguasai ya penguasaan gitu ya Bapak Ibu. Baik, nanti kita ini, nah ini silakan, ini deskripsinya bisa diganti sama Bapak Ibu ya. Bila membutuhkan penyempurnaan silakan ya. Baik, kita ini kan, kita teruskan ya. Ini nilai ini belum diisi ya, harus dilengkapi ya Bapak Ibu. Karena di sini ada nilai lingkup materinya misalnya 70. Nah ada 60 misalnya, ini anaknya ada yang nggak ikut ya.
Nah, di sini tetap muncul ya. Ini akan muncul ya. Nah, tadi kan tidak muncul. Nah, karena itu belum terisi maka tidak akan muncul ya. Baik. Ini nilai agama ya. Nilai agama. Kemudian bahasa Indonesia ini juga ya. Nah, kemudian kita kembali bahasa Indonesia, matematika, seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, ini diisi Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kenapa ini seni tari 0? Karena memang kita tidak pilih ya. Kita tidak pilih, jadi 0 ini. Seni teater juga sama ya. Kemudian PJOK dan bahasa Inggris ini ada. Nah, sekarang ini mata pelajaran yang umum ya. Kemudian kita mulok nih Bapak Ibu ya, Saudara. Ini yang mulok sudah terisi. Dan deskripsinya tertinggi dan rendahnya sudah ya. Muloknya ada 1 yaitu bahasa Sunda ya. Bapak Ibu bisa mencantumkan beberapa mulok ya, silakan. Nah, kita kembali. Ini sudah terisi semua input nilainya sampai mulok. Nah, kita pada catatan siswa, pada ekstrakurikuler. Nah, ini ekstrakurikuler yang dipakai, pramuka ya. Kemudian Bapak Ibu memberikan deskripsi secara singkat ya, mengenai kemampuan siswa tersebut, peserta didik, dalam hal kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu seperti apa ya. Ini misalnya Akila rajin berlatih dan telah menguasai keterampilan ketangkasan pramuka. Misalnya Praitno juga ya, ini pramuka. Nah, ini di sini deskripsinya kurang menguasai. Nah, nanti munculnya di deskripsi apa ya, sesuai dengan apa yang kita tuliskan deskripsi ini. Kemudian ini eskul kedua, ketiga dan sebagainya, ini Bapak Ibu bisa memilihnya ya, bisa mencantumkannya. Tapi perlu di depan dulu ya, di ini kan ya, dikasih inputnya. Kita kembali. Nah, catatan guru. Nah, dari masing-masing siswa peserta didik ini berikan catatan ya. Misalnya Akila, Sabila, Aulia tingkatkan belajarnya agar meningkat terus prestasinya. Ini ya, misalnya Praitno terus belajar membaca misalnya. Membaca. Nah, nanti muncul di catatan itu akan muncul seperti ini ya. Baik, kita kembali ya Bapak Ibu ke absensi. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di sini sakitnya berapa, izin berapa, dan tanpa keterangan berapa. Ini ditulis 0 atau tanda strip jika tidak ada. Tetapi kalau ada ya, misalnya ini kan izinnya 5. Nah, Praitno misalnya sakitnya 10, izinnya 5. Misalnya ininya keterangannya tidak keterangan 0 ya. Nanti munculnya seperti ini ya. Ini untuk absensi. Kita lanjutkan untuk keterangan naik dan tidak naik ya. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya. Boleh tidak naik apabila itu benar-benar terpaksa tidak dinaikkan. Misalnya ini nama Akila Sabila Aulia. Naik kelas atau tidak, di sini ya atau tidak. Ini di sini Bapak Ibu ada tanda panah kecil, klik saja ini ya atau tidak. Kalau ya berarti ya, kalau tidak tidak ya. Nah, sekarang ini Prayitno. Nah, kita ini kan karena nilainya kecil dan itu terpaksa tidak naik, kita tidak di sini. Nah, ini sudah, ini yang naik, ini yang tidak ya. Nanti rankingnya pun akan terproses dengan sendirinya, dengan otomatis ya. Baik, kita ini kan kembali. Nah, ini sudah, kita lihat rekap nilainya. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Ini karena kosong tidak mengikuti ya. Nah, nilainya seperti ini. Kemudian kita kembali ya.
absensi sudah, naik tidak, rekap nilai. RTS ini rapor tengah semesternya ya. Ini sudah muncul juga. Kita raport akhir nih. Ya, kita klik. Nah, di sini raport akhir Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini namanya sudah, nomornya muncul ya. Kemudian ini nama pesertanya ya. Ini sudah lengkap. Kalau Bapak Ibu tuliskan teleponnya pas identitas siswa maka akan muncul juga ya. Kemudian ini peserta didik ya. Ini orang tua dan pekerjaannya juga muncul. Kemudian foto dan ini kepala sekolah tanda tangan ya untuk kelas 1. Kemudian di sini Bapak Ibu, halaman berikutnya adalah mengenai rapornya ya, rapor dan profil peserta didik. Di sini ya, nama Nisen sudah, ini secara otomatis karena Bapak Ibu mengisi ya identitas siswa maka akan muncul. Kelas 1 fase A semester 2 tahun 2022-2023. Nah, di sini nama mata pelajaran yang Bapak Ibu input, nilai akhirnya ya sudah terproses. Nah, di sini capaian kompetensinya. Nah, di sini capaian yang maksimal, ini yang minimal ya, tertinggi dan terendah. Ini akan muncul ya. Kita lihat ke bawah ya. Nah, ini adapun seni tari tidak dipilih maka tidak akan muncul ya, tidak akan ada nilainya ya. Kemudian kita ini kan ke bawah. Nah, mata pelajaran pendidikan jasmani dan sebagainya ini. Nah, bahasa Sunda ini ya, muatan lokal ini juga muncul ya. Dengan ya Bapak Ibu input sendiri ya mengenai TP dari muatan lokal tersebut. Terus kita ini kan ke bawah ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu tentunya maaf ini tadi nggak ketulis nih. Pramuka ini Akila rajin berlatih dan telah menguasai keterampilan ketangkasan kepramukaan ya. Nah, kenapa Pak Rino nggak muncul tadi, tidak ditulis ekstrakurikulernya ya, dan keterangannya jadi tidak muncul. Nah, sudah. Kita catatan guru yang Bapak Ibu sahabat pendidik ketik ya. Ini seperti Akila, tingkatkan belajarnya agar meningkat terus prestasinya. Nah, ini kebetulan ranking 1 dari 26 siswa. Kenapa 26 siswa? Karena dari awal kita mencantumkan jumlah siswanya ya. Ini secara otomatis nanti akan muncul rankingnya. Kemudian ini ketidakhadiran, izin, alfa ya, sakit ini juga sudah muncul. Nah, Bapak Ibu di semester 2 ini, Bapak Ibu akan mendapatkan ini secara otomatis ya. Karena Bapak Ibu tadi menginput bahwa Akila itu naik kelas, maka di sini muncul keterangan keputusan berdasarkan pencapaian kompetensi pada semester 1 dan 2 peserta didik naik ke kelas 2. Nah, di sini tidak naik nanti juga muncul ya apabila Bapak Ibu juga mencantumkan tadi menentukan tidak naik. Nah, di sini nama orang tua tercantum sesuai dengan yang diinput, nama guru kelas dan nama kepala sekolah ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu ya secara singkat. Oh ya, sebelum ini kita akan ini ya, kalau rapot sudah jadi semua, ini rapot harus di printnya satu persatu ya Bapak Ibu, tidak otomatis semuanya. Caranya pertama, ini kalau sudah ini, lihat ini di sini disebut output nilai, klik aja. Nah, setelah output nilai kita klik ke sini rapor akhir, kita klik. Nah, dari rapot akhir ini kita klik, kita geser ke sini. Di sini ada namanya print. Nah, Bapak Ibu print ya. Ini tidak saya klik karena tidak terpasang, langsung ke printer ya. Nah, ini sudah print ya. Sudah ini Bapak Ibu silakan itu bisa mendapatkan print outnya ya, dan bisa membagi kepada para siswanya ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ya.
Nah, demikian ya sekilas mengenai tutorial pengisian rapor kurikulum Merdeka untuk rapor intrakurikuler ya, kelas 1 fase A. Dan untuk selanjutnya nanti di channel Praetno Berbagi juga akan diupload mengenai rapor P5 maupun dari fase A, fase B ya. Dan jadi 4 video yang akan saya sajikan. Tapi dengan pesan Bapak Ibu, tolong tonton sampai selesai. Untuk mendapatkan file ini tentunya persyaratannya harus ditonton sampai selesai, harus subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Made Rai Alit Sentanu ya, SPD, yang telah membuat aplikasi ini. Dan ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru ya, dengan mudah tanpa ada kode atau kunci ya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa kembali di channel Praetno Berbagi ya, dengan video-video lainnya yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan di dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.